jemaat yang terkasih beribadah saat ini bersama kita, mulai dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan mengumuli tema tentang anugerah kasih Allah yang dihidupkan. Melalui ibadah kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini, kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Mari kita tanggapi berita ini dengan nyanyian bersama dengan PKJ nomor 212, bait pertama, Ya Allah kasih-Mu besar, 2 kali. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita datang pada Allah, kita datang di hadapan Allah untuk mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus nyatalah. Betapa hina hidup kami, betapa banyak noda celah kami.
kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama. Kami tak ingin lagi lekat pada dosa, kami ingin lekat kepadamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu, kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji dengan Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama sampai ketiga, di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita menerima berita anugerah yang kita terima dari firman Allah yang berkata demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan saling katakan salam damai satu sama lain kiri kanan kita. Tuhan berkati kita sekalian, juga salam damai buat saudara-saudara di rumah yang sedang juga bersama beribadah. Mari kita bersama respon firman Tuhan dari Kidung Jemaat kita nomor 370. Bait pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai
Mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon berkat penyertaan Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung dan kita akan mendengarkan firman Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa atas segalanya, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam bersun Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami jalani bersama. Kami boleh bersekutu dengan keluarga. Dalam kondisi apapun, Engkau adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan sampai ke tempat ibadah ini dengan selamat. Dan kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bersama-sama juga dengan warga jemaat yang sedang beribadah di rumah. Bahkan terus menolong mereka juga dan kami di sini. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan boleh menyapa kami saat ini. Urapi hamba-Mu akan menyampaikannya dengan segala persiapan dan keterbatasan. Engkaulah yang tidak terbatas akan menolong, pimpin untuk hamba boleh menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 14 ayat 3 ayat 14 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jemaat yang terkasih, demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Ya, selamat pagi juga kepada Bapak saudara-saudara yang sedang beribadah di rumah bersama kami lewat live streaming pada hari ini. Salam sehat selalu buat para dispo dan juga warga jemaat yang sedang bersama beribadah di rumah dan juga kita di sini. Adakah di antara saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di sini? Ya, itu kan kalau semua sudah bersama-sama beribadah selalu. Dengan juga leksionari kita dari Bilangan pasal 1 ayat 4 sampai 9 dan Mazmur 107 ayat 3 dan 17:22 dan juga Yakobus pasal 2 ayat 1-10 dan Injil Yohanes pasal 3 14 sampai 21 dengan tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita belajar benar dari hidup yang kita jalani. Anugerah Allah dinyatakan buat kita dan
kita belajar bahwa anugerah kasih Allah itu yang menghidupkan itu terus ada dalam hidup ini. Namun juga kalau kita lihat bahwa dosa yang kita lakukan seringkali sadar atau tidak sadar juga memang masih ada dalam kehidupan setiap orang, termasuk saya. Dan mari kita lihat hal terkait dengan kita cermati berapa hal yang katanya dengan mungkin. Saudara pun pernah melihat ini yang disebut boneka tali. Katakan bahwa kepala, kaki, dan tangannya terikat tali. Kemudian juga yang digerakkan oleh jari-jari orang yang memainkannya. Nah, boneka ini benda mati. Namun tampak hidup oleh karena apa? Dikendalikan oleh jari-jari orang atau kita Dan kalau kita cermati bahwa orang yang biasa mengendalikan itu terampil sekali dengan jari-jarinya dan dia akan jalan ke sana kemari dan bahkan hidup. Nah, saudara, ini bisa juga menjadi gambaran dari manusia berdosa. Manusia berdosa yang juga hidupnya dikendalikan oleh jari-jari dosa yang juga menguasai baik pikiran, perasaan maupun juga perilakunya. Nah, kita juga nampak hidup mungkin, dan tapi juga sebenarnya mati oleh karena tak berdaya karena kuasa dosa yang juga mengendalikan kita. Nah, Bapak bisa melihat dari Efesus pasal yang kedua ayat 1-3. Dulu sebelum kita percaya Kristus, kita ini orang yang sudah mati karena dosa. Dan kita sungguh-sungguh tidak berdaya. Nah, saudara, kalau kita cermati lagi juga tentu saja kita pernah nonton ini mengendalikan ini. Jadi saudara, kita tentu pernah juga melihat ini, bahkan mobil-mobilan yang digerakkan jarak jauh dengan remote control ini, dengan tombol-tombol remote ini mengirimkan sinyal perintah belok kiri atau kanan, maju atau mundur. Saudara, ini memang sudah pernah saudara ada yang main ini remote control? Senang kalau kita di rumah atau katakanlah mungkin waktu masih, dan juga para orang tua pun masih senang karena memang untuk latihan, untuk mengontrol juga hidup kita. Tapi kemudian kita lihat ini satu gambaran bahwa bisa juga ilustrasi ini bahwa manusia dikuasai dosa yang hanya yaitu dikendalikan, dikontrol, bahkan mengikuti sinyal-sinyal hawa nafsu. Bisa seperti itu. Kita mau kemana bisa, dan apa saja boleh. Nah, kalau kita sudah mendapatkan anugerah Allah, tentu saja tidak demikian. Nah, saudara, bicara tentang dosa ternyata bicara tentang anugerah Allah dan tidak bisa terpisahkan dari itu. Nah, saudara, saya mengatakan di sini bahwa dosa sangat berbahaya. Apa bahayanya, saudara-saudara? Kalau kita cermati bahwa dunia dengan satu jari saja orang katakan yang benar, yang baik bisa terjadi. Bahkan dunia bisa diubah oleh satu orang yang berdosa. Tapi dunia juga bisa diubah oleh satu orang yang bertobat, bahkan juga bisa mengubah dunia ini. Nah, saudara, kalau kita orang yang dikendalikan dosa akan juga membinasakan diri, tapi juga berbahaya bagi orang lain. Nah, dosa seperti juga bisa ular, tedung, bahkan juga yang sangat juga beracun dan bahkan juga berbahaya. Bahkan seperti juga virus mematikan, yang juga menularkan kematian bagi yang lain. Nah, saudara-saudara, jika orang yang dikuasai dosa itu adalah pengusaha, dan maka juga kegiatan bisnisnya akan juga meracuni banyak orang. Bisa melalui jenis juga bisnisnya, misalnya narkoba, bahkan juga katakanlah perjudian, bahkan juga mungkin prostitusi dan lain-lain. Dan juga maupun juga melalui cara mungkin orang berbisnis itu juga menipu, bahkan juga suap, korupsi, dan bahkan markup. Nah, jika orang itu adalah
politikus, ya sangat berbahaya lagi. Karena apa? Dia pasti akan korupsi, bahkan merugikan negara, rakyat, misalnya juga money politik, dan bahkan juga hoax, bahkan juga mungkin menyebar kebencian. Saudara, dosa bisa bekerja dari mana saja, dari orang-orang dalam bisnis dan orang-orang yang berkarya awalnya baik, dan bahkan mencari untung dengan cara yang tidak baik, itu pun sedang terjadi, bahkan akan terus terjadi. Namun bagi kita orang beriman tentu saja tidak demikian. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa jika orang itu adalah agamawan, katakanlah rohaniawan, maka perilaku keagamanya juga akan menjadi yang mematikan. Misalnya, sikap fanatisme yang sempit, bahkan juga sikap yang juga intoleransi yang radikal dan sebagainya. Dan ini terjadi dan sedang terjadi bukan hanya di dalam kehidupan orang tua, di Kristen seperti itu ada. Ya, contoh-contoh misalnya hoax. Mereka agamawan Kristen mengatakan tidak boleh vaksin karena vaksin adalah ABCD. Sehingga di kalangan Kristen pun terbelah. Ada banyak orang yang atau hamba Tuhan sekalipun mereka menolak buat hoax di mana-mana. Apalagi kalau juga perilaku kata kotor, bisnis, politik dan beragama menyatu, makin juga menjadikan kekuatan yang besar. Bahkan juga katakanlah hal terkait sangat menghancurkan kehidupan. Masih banyak contoh, Bapak Ibu Saudara-saudara, katakanlah yang bisa kita berikan dalam juga hidup ini. Iblis seringkali juga memakai ekonomi, kekuasaan, bahkan agama untuk juga menjerat dan bahkan menjatuhkan manusia. Dan kita bisa membandingkan waktu Yesus dicoba di padang gurun. Nah, saudara, pencobaan di padang gurun adalah satu peristiwa. Yesus sendiri disiplin rohani sedang dilakukan, ternyata iblis juga tidak diam di sana. Nah, saudara, mari kita lihat bahwa kuasa dosa itu yang juga mematikan ini merajalela di mana-mana. Bahkan kehidupan keluarga, ekonomi, sosial, politik menjadi juga sakit parah. Nah, juga kadang adakah jalan keluar dalam situasi ini? Saudara, ketika dosa sudah menguasai seorang, ketagihan dengan apapun bentuk ketagihannya, ternyata sangatlah sulit untuk keluar dari situ. Nah, saudara, jangan takut bahwa insaf ya akan dosa. Masih ada kesempatan untuk kita sekalian, siapapun orangnya. Saudara, mari kita cermati di bagian ini. Ya, kondisi ini menjadi menarik ya. Ketika orang tunduk berlutut di hadapan Allah, ia mau benar-benar bertobat, dikatakan bahwa keinsafan akan dosa. Perulah kita juga memiliki seperti bangsa Israel. Saat juga mengalami yaitu patukan, takutan ular tedung. Nah, firman Allah mengatakan dalam juga Bilangan pasal 21 ayat 7a mengatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu atau ini daripada kami. Nah, saudara, tanpa pertobatan dosa akan terus menguasai kita, baik melalui pikiran, perasaan, bahkan juga perbuatan yang sengaja atau disengaja, bahkan juga mungkin tak terduga dan tiba-tiba. Saudara-saudara, saya punya pengalaman menarik tentang hidup sebagai seorang pendeta. Waktu kami perjalanan menuju ke Madiun, ya, kami berempat dengan menggunakan mobil gereja. Ya. Kemudian di Kartosuro itu ada lampu merah, ya, tapi agak nanjak sedikit, ya, sehingga mobil pasti posisinya begini. Nah, saudara, nggak tahu apa yang terjadi bahwa ada orang di depan merasa bahwa terseruduk mobil yang saya mobil gereja ini. Lalu ada seorang wanita keluar marah-marah, ya. Lalu cek mobilnya. Kalau dilihat mobilnya masih bagus mobil gereja gitu ya, karena saya tahu tahunnya itu tahun berapa. Tapi keluar dua orang perempuan, sementara bapaknya di depan diam aja, karena merasa nggak ada apa, terus cek nggak ada apa-apa kan, coba buka nggak apa-apa. Minta 500, aduh, minta 500 untuk apa ya? Udah daripada ribut ya, udahlah 500. Tapi hati saya, aduh, pada orang ini. Rasanya dosa ini mendegel ya, dosa mendegel dadakan gitu ya. Aduh, dening kayak gini ya, nah, terus gitu ya. Pikir saya nggak apa-apa lah. Yang penting bukan saya.
Itu obatnya. Kemudian dari samping, orang yang bawa truk ada gabah habis panen padi itu ramai-ramai. Wah, coba. Enggak Pak, itu hanya perasaannya aja, biar aja nggak apa-apa. Ya, berkah ada di Bapak lah. Saudara-saudara, seringkali dosa itu masih ya. Dan saya minta pengampun Tuhan ampuni saya. Kalau sedikit banyak saya mungkin ngerutu dan mungkin kok nggak terima dan mungkin harus mengeluarkan uang 500 kayak orang bodoh begitu. Tapi kemudian saya percaya Tuhanlah yang akan menolong dia untuk juga tidak berbuat seperti itu. Nah, saudara-saudara terkasih, mari kita cermati juga bahwa hal terkait dengan pertobatan ternyata awal dari pemulihan menjadi pintu masuk bagi anugerah Allah. Ilustrasi bahwa ketika bangsa Israel juga mengakui dosanya dan bertobat, ya Tuhanlah yang juga menolong mereka mengampuni. Dan Mazmur pasal yang 107 ayat yang 19-20, bahwa kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan juga menolong dan memulihkan juga kita saat kita insaf akan dosa kita. Dosa apa saja, saudara? Jadi dosa Allah itu enggak menghitung dosa sebesar apa kita. Apapun yang pernah dilakukan pada masa lalu, saudara, mari kita buka bersama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bapak Ibu, mari kita cermati supaya kita yakin bahwa waktu kita berdosa, kita akui dosa dan Allah mengampuni. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian. Kalau kita cermati nas ini luar biasa, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, pertobatan awal dari semuanya. Dan saudara, anugerah Allah itu selalu bergandengan dengan yang namanya dosa dan bahkan Dia siap mengampuni kapan saja, di mana saja. Nah, saudara, dikatakan dengan jelas bahwa saatnya kita tentu saja akan terus mengawal hidup kita. Nah, bagaimana supaya juga ketika kita sudah mengakui dosa dan bahkan juga kita bertumbuh, mari kita lihat tentang doa. Ya, saudara, mari kita lihat ungkapan ini menjadi menarik bahwa Musa kemudian berdoa, bahkan bilangan dosa 7, Tuhan mendengar doa Musa dan bahkan menyelamatkan bangsa Israel. Pemazmur juga mengisahkan bahwa sekelompok orang yang berdoa memohon kesembuhan dan Tuhan juga memberikan juga kesembuhan dari sakit penyakitnya. Dan bahkan Tuhan juga peduli, bahkan katakanlah pedulikan dan bahkan sembuhkan mereka. Mazmur 107 ayat yang 17-22. Dan saudara, marilah kita juga sama-sama berdoa mohon ya belas kasih dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Dan setiap hari waktu supaya kita sungguh-sungguh juga menjadi orang yang sadar. Hari ini kita mungkin telah dari pagi Tuhan tolong saya untuk hidup benar. Tapi mungkin juga ketika kita katakanlah berada dalam situasi di mana kita tidak benar. Mari kita cermati pada bagian ini. Bahwa kita percaya bahwa doa adalah doa orang benar jika dengan yakin dan sungguh-sungguh akan sangat besar kuasanya. Dan juga doa seperti dikatakan gambaran kabel listrik ya. Jadi katakan kabel yang menghubungkan sebuah barang elektronik dan juga dengan energi listrik. Dan sehingga juga barang tersebut juga bisa hidup. Doa juga menjadi media untuk menghubungkan kita dengan kuasa Allah, bahkan juga sangat besar kuasanya. Doa juga seperti yaitu ketukan pintu hati Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara, dengan tema anugerah Allah yang kita bersama hayati hari ini dalam minggu Prapaskah, bahwa dengan jelas ya, mari kita cermati bagian-bagian yang penting untuk kita sekalian. Dengan jelas bahwa anugerah kasih Allah dalam sabda ya pakai agak macet ya. Nah, mari kita lihat cermati bahwa inilah gambarannya. Kalau kita mencermati bahwa kita percaya bahwa Allah penuh anugerah, bahkan sanggup dan mau juga menyelamatkan kita semua. Nah, tentunya anugerah Allah ini mesti kita respon, ya kita tanggapi. Artinya kita sungguh menjadi pribadi yang aktif.
pribadi yang aktif untuk bagaimana merespon bahkan menanggapi Allah. Allah memberikan juga anugerahnya melalui juga sabdanya yang juga mesti kita imani dan bahkan taati. Dan bahkan sesuai dengan firman Tuhan dengan jelas bahwa Musa percaya, bahkan juga taat untuk juga membuat ular tembaga yang harus dipandang oleh bangsa Israel yang juga dipakut ular. Saudara, di Gunung Nebo ya. Jadi dari Gunung Nebo itu ternyata ada satu kisah menarik ya, dibangun oleh para biarawan Katolik dengan salib yang memang terlilit ular di sana, dan ada berapa salib di berapa pojok, tapi ada salib besar, salah satunya ini ya, di mana patung ini adalah patung di mana memang pernah ada ya, dan bahkan di padang gurun juga memang menyisakan berapa juga katakanlah benda-benda yang pernah ada, di mana juga Musa membuat juga katakanlah ular dung ini dan bahkan juga berbentuk salib. Namun di sana ada cinta Tuhan yang membara ya, bahwa Allah sungguh-sungguh juga memang mengasihi manusia. Anugerah kasih Allah dalam sabda, bahwa sabdanya harus beringat dan bahkan dipatuhi. Sabdanya itu harusnya menjadi juga landasan orang percaya bahwa Allah itu ada, dan ternyata benar. Di Gunung Nebo di Yordania ternyata memang menyisakan berbagai macam katakanlah sisa sejarah nyata, dan adanya bentuk-bentuk katakanlah sisa-sisa bahwa memang pernah ada, bukan sekedar cerita. Dan ketika orang memandang ular dung itu, dia akan selamat. Dan demikian juga kalau kita percaya pada Kristus, memandang salibnya, kita pun selamat. Nah, saudara-saudara, dalam Kristus mari kita mencermati ya dengan sungguh-sungguh hidup ini. Bahkan membawa hidup ini dengan juga mengingat ya pada pernyataan iman kita ya, yang ternyata harus kita sadari betul. Dalam syair lagu KJ 54, tak kita menyerahkan, bait yang ketiga, yang dapat memecahkan segala hati keras, yang katakan mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Saudara terkasih, hidup kita harus setiap hari dipenuhi oleh firman Allah. Mazmur pasalnya yang 109 ayat 119 ayat 11 mengatakan ya bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar banyak perkara, sekaligus juga kita melihat bahwa hal yang terkait dengan hidup yang kita jalani, ternyata kita harus melandaskan pada ini, bagian penting, bahwa anugerah kasih Allah dalam Sang Putra. Nah, saudara, bacaan kita hari ini dengan jelas bahwa anugerah ya kasih Allah semakin nyata dan bahkan nampak dalam pemberian Sang Putra. Nah, saudara, Yohanes 3:16, Allah secara penuh dia mematahkan kuasa dosa dengan salib dan juga kebangkitan Kristus. Salib Kristus menunjukkan kasih Allah yang juga demikian besar kepada kita manusia berdosa. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Kristus terluka. Untuk apa, saudara-saudara? Kristus terluka untuk menyembuhkan kita. Bahkan Kristus mati untuk menghidupkan kita. Racun dosa, bahkan juga terkasih membuat kita binasa. Namun Kristus juga memberikan pemulihan dan bahkan kehidupan baru buat kita sekalian yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus juga menunjukkan kuasa Allah yang demikian besar, bahkan mematahkan kuasa Allah dan bahkan mematahkan kuasa dosa, dan kuasa Allah dinyatakan di sana. Siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan dan akan juga mendapat kehidupan yang untuk selamanya dalam kekekalan. Dan kuasa kehidupan Kristus mengalir dalam diri kita orang percaya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, tentu kehidupan yang kita jalani akan menjadi semakin berat ketika kita tidak hidup dalam pertobatan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, mari kita mencermati gambar ini ya. Nah, saudara, dalam bukunya ya
yang dari katakanlah buku Perjalanan Seorang Musafir, ya The Pilgrims, ya, Progress. Nah, saudara, kalau kita cermati bahwa karangan John B. ini menggambarkan dosa itu seperti yaitu beban berat yang terus yaitu melekat pada punggung sang musafir. Nah, beban berat ini juga akan memberatkannya setiap waktu dan juga membuat langkahnya berat, bahkan juga dalam perjalanan, saat dalam perjalanan punggungnya bahkan juga membungkuk dan bahkan wajahnya juga muram. Namun apa yang terjadi, saudara, kalau kita cermati di sana, saat ia berjumpa dan bahkan memandang salib Yesus, ya, beban dosa itu terlepas. Nah, dosa apa saja? Allah tidak pernah akan menentukan ketika kita bertobat, dosamu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enggak begitu. Tapi waktu seorang bertobat, saudara, bagaikan musafir ini yang menggendong dosa, terban dosa dan sebagainya. Bahkan teramat berat seolah hidup ini. Adakah pengampunan? Saudara, waktu orang berjumpa dengan Kristus, dia memandang salib Kristus, percaya sungguh-sungguh, bahkan di salib itulah dosa kita dihancurkan. Amin, saudara-saudara. Kita harus yakin hal seperti ini. Bahwa kalau gambarnya seolah punggung itu lepas dari gendongan ini. Nah, saudara, kita mencermati bahwa bagian-bagian hidup kita yang kita jalani, bahwa ia menjadi amat lega, ya saudara, hari si musafir ini. Dan juga bisa berjalan juga tegak dan bahkan berlari dengan sukacita. Bahkan saudara, kita melihat inilah juga yang kita alami saat kita juga menerima anugerah Allah dalam Kristus. Bahkan dosa, bahkan juga demikianlah juga berat, yang seberat apapun menindih kita. Namun sentuhan, jamahan tangan Tuhan ini luar biasa, yaitu melepaskan kita. Nah, saudara, dalam kidung jemaat dari PKJ, ya, PKJ 190, ini mungkin kita jarang menyanyikan lagu ini, bahwa menekan bahwa dulu ku tertindih dosa. Dulu ku tertindih dosa, judul ini, dan bahwa betapa orang seringkali beban itu berat. Ketakutan tidak diampuni, bahkan semuanya. Akhirnya menambah dosa lagi dan dosa lagi. Nah, saudara, ini gambaran yang jelas sekali bahwa waktu kita bertemu Kristus. Nah, lalu bagaimana? Setelah kita sudah dibebaskan, diselamatkan, untuk apa kita berkarya? Ya, untuk apa kita ada di dunia ini? Ya, saudara-saudara, mari kita mencermati, yaitu hidup mengalirkan kehidupan. Ya, mari kita lihat bahwa hidup yang kehidupan yang ternyata harusnya memang ada, ya, dalam hidup ini. Bahkan di dalam Kristus kehidupan kita itu akan apa? Membawa kehidupan bagi sesama. Jadi saudara, kalau kita cermati, mari kita gumuli bersama karakter dan bahkan pekerjaan kreatif Yesus yang menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, membebaskan yang terbelenggu, mengampuni yang berdosa, bahkan menyampaikan kabar sukacita dan seterusnya. Nah, saudara, ini akan terjelma secara kreatif dalam pelayanan kita, pekerjaan, bisnis, relasi kita dengan sesama. Bahkan lahan pekerjaan atau katakanlah ini di bidang ekonomi, politik, gereja dan lain sebagainya. Kita akan apa? Akan menjadi lahan yang membawa kehidupan bagi sesama secara positif. Beda dengan dulu sebelum kita percaya Kristus. Nah, saudara, kita meyakini bahwa melalui kehidupan kita, bahkan juga sesama kita akan merasakan aliran kehidupan Kristus itu. Nah, saudara-saudara, dalam Kristus banyak perkara yang ternyata bisa kita pikirkan lebih dalam lagi. Anugerah Allah dinyatakan buat kita bahwa hidup yang kita sekarang berbeda dengan hidup yang dulu. Hidup kita sekarang adalah beribadah. Banyak contoh pekerjaan kreatif yang juga orang yang sudah baru dalam Kristus. Nah, sebelum bertobat, pekerjaan bisnis mereka meracuni banyak orang. Namun setelah bertobat, mereka membawa berkat dan kehidupan yang baik bagi orang lain. Teddy Hung, mantan gangster, dan juga ia bertobat. Sebelumnya ia berbisnis, yaitu
perjudian, prostitusi, obat-obatan terlarang. Setelah ia bertobat, ia membantu para gangster ini untuk mendapat pekerjaan yang legal. Ini sebuah perubahan, mengalirkan berkat, hidup yang juga mengalirkan kehidupan. Hidup ini bukan sekedar ada sesuatu yang bisa kita berikan pada orang lain. Nah, saudara-saudara, terkait dalam Kristus, mari kita cermati juga bagian ini. Luar biasa orang ini, bahwa Rian Lokmir, mantan yaitu penyalahguna narkoba, yang juga ternyata bertobat menjadi pembisnis sukses, bahkan mengerjakan juga 65 orang dalam juga pelayanan sosial dan bahkan di lembaga amal Just Giving. Untuk Marat juga tunawisma, bahkan juga Bilsan, mantan pencuri, dan bahkan juga penodong yang juga masuk penjara. Nah, saudara-saudara, kita cermati bahwa setelah bertobat, ia juga memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk menolong para penjahat agar bertobat. Dan dia mendirikan juga yayasan yang juga menulis buku yang juga berisi program 7 langkah untuk memulihkan para narapidana. Saudara terkasih dalam Kristus, kita harus positif. Para narapidana yang ada di lapas, mungkin kita sekalian bahwa orang-orang yang sedang begitu mungkin merundung hidupnya karena kejahatannya. Namun waktu mereka bertobat seperti orang-orang ini, mereka diubahkan, bahkan mengalirkan kehidupan yang baru. Saudara terkasih, mari kita belajar dari kehidupan yang nyata, dan yang tentu saja kita akan belajar dari situasi yang berbeda. Nah, ada sebuah nyanyian yang juga sangat indah mengingatkan kita akan juga besarnya anugerah Allah yang luar biasa dalam Kristus bagi kita. Allah memberikan Sang Putra untuk mati di kayu salib agar kita juga terbebas dari dosa-dosa kita. Akhirnya kita juga memiliki hidup yang sejati di dalam Kristus. Saudara, kalau kita cermati dari NKB pasal nomor 17, agunglah kasih Allahku. Saudara, kalau kita cermati, dikarang oleh orang yang ternyata dibaharui hatinya, pikirannya, dengan ungkapan agunglah kasih Allahku, ya, tiada yang setaranya. Bahkan dengan neraka dapat direngkuh, ya. Kartika pun ya tergapailah. Itu artinya apa? Hidup yang kita jalani yang baru ini, ya, ternyata anugerah semata. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama untuk juga menghayati ibadah di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Dengan kita menghayati akan hidup yang Tuhan anugerahkan, dengan juga kita boleh juga penuh ucapan syukur dengan tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan, itu akan terus mengawal hidup kita sampai Maranatha. Amin. Mari kita hening sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita bersama menyatakan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Mari kita bersama-sama naikkan salawat kita di hadapan Tuhan dengan mohon berkat dan penyertaan-Nya.
Bapa Surgawi, kami datang kepadamu sekali lagi, minta syukur atas firman-Mu yang boleh menyapa kami hari ini. Kami yakin bahwa kami orang berdosa, yang telah mendapatkan anugerah Allah, yang sudah seharusnya kami harus mengalirkan kehidupan baru, dan bahkan menjadi cermin bahkan wajah Kristus yang nyata dalam kehidupan hari-hari terhadap sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, bila menjadikan penerapan hidup kami, yang kami jalani pada hari ini, esok dan seterusnya. Memberkati warga jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup, dalam pelayanan pekerjaan mereka masing-masing, di tengah juga mereka sebagai tenaga kesehatan, baik sebagai dokter, perawat, bidan, dan tenaga rekam medik, bahkan juga radiologi dan tenaga dari lain, laboratorium dan yang lain. Maka menyertai, berkati mereka di era pandemi ini, agar mereka benar-benar dalam penyertaan dan topangan Tuhan. Demikian Tuhan kami berdoa secara khusus juga mohon berkat penyertaan bagi mereka warga jemaat yang bekerja di bidang pendidikan, di bidang usaha dan bidang pemerintahan, dan juga di bidang perbankan, bahkan di bidang hukum, dan di bidang wirausaha bahkan pertanian. Tuhan Yesus memberkati dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan mengawal mereka, darah Tuhan Yesus mengawal mereka. Demikian Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar secara daring, dan juga dari tingkat TK, SD, SMP, SMU, SMK, sampai perguruan tinggi, akan menolong mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena tanpa pengawasan, mungkin juga orang tua dan guru, harus mandiri. Mereka boleh tetap jadi orang yang punya semangat dan punya ilmu yang benar-benar akan membawa mereka kepada masa depan yang penuh harapan. Memberkati juga untuk anak-anak kami yang SMP dan SMA yang juga akan tes pada minggu ini, dan juga yang SMK juga. Kau berkati mereka belajar dengan sungguh-sungguh, dan memberkati semua untuk apa yang sedang mereka lakukan. Mereka boleh mengisi soal ujian atau tes dengan baik, dan mereka boleh berhasil dan dapat nilai yang baik dari Engkau sendiri. Demikian berdoa saat ini ya Tuhan bagi warga jemaat yang sakit, khususnya untuk Bu Nuning Wahyuni yang sedang dirawat di rumah sakit DKT di ruang Kresna nomor 17. Aku akan memberkati agar dia boleh pulih dan disembuhkan dari rasa yang tidak nyaman dalam tubuhnya, karena ada sesak napas dan bahkan juga rasa yang tidak nyaman. Aku akan berikan dia pemulihan menjamah, mengangkat segala penyakit yang ada, dan bahkan juga dia akan boleh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau sendiri. Hari Tuhan kami berdoa saat ini, Engkau akan terus campur tangan. Berkati juga untuk warga jemaat yang sakit yang lain, juga untuk Pak Tri Haryanto, demikian Ibu Suti Umari, demikian juga untuk Pak Sutanto, Bu Iskandar, dan juga Mbak Marwati Putri, dan juga saat ini untuk Pak Witarjo. Aku akan campur tangan, juga akan menolong mereka satu persatu. Kekuatan kesehatan yang daripada Engkau akan mengalir, dan bahkan mereka boleh mereka hadir Tuhan saat ini. Demikian kami mohon penyertaan Tuhan juga. Aku akan terus campur tangan untuk bangsa kami tercinta yang sedang menerapkan vaksin untuk kesehatan masyarakat, agar diterima oleh masyarakat tanpa mereka mikirkan juga berita-berita hoax atau informasi yang tidak jelas. Dia akan menolak vaksin dengan cara yang sungguh-sungguh, menggunakan sikap yang ternyata tidak hormat, menuduh sana sini dan bahkan tidak bertanggung jawab. Tuhan tolong agar mereka benar-benar jadi pendengar yang baik. Dan kami yakin negara ini sedang menyehatkan masyarakatnya bagaimana kayak bebas bahkan terputus dari mata rantai virus corona. Tuhan tolong bangsa kami, para pembesar dan khususnya di Dinkes, agar mereka terus bersemangat untuk melayani masyarakat yang membutuhkan kesehatan. Hari Tuhan mendoakan saat ini Saudara Martinus yang berada di Papua, utusan Injil kami, kesehatan kekuatan juga untuk istri yang juga Tuhan anugerahkan, agar mendampingi dan pelayanan ke pedalaman, dan kesehatan kekuatan yang daripada Engkau akan terus juga ada pada mereka berdua. Dan berkati ibadah saat ini. Berdoa saat ini mohon penyertaan Tuhan ibadah pagi ini, ibadah sekolah minggu nanti jam 8, dan ibadah sore nanti dan dekaranas. Tuhan berkati, dan kami yakin Engkau akan mencermati juga, akan memberkati dan membimbing juga setiap kami untuk terus diberi semangat, untuk terus kami boleh melakukan tindakan iman. Demikian para siswa yang sedang beribadah saat ini di rumah melalui live streaming ini, mereka boleh terus bersemangat dan bertumbuh dalam iman. Kami menyerahkan Bapa untuk kehidupan kami juga. Minggu depan kami akan bersama-sama juga ada pelantikan para komisi yang ada di gereja kami ini. Berkati persiapan-persiapan para ketua komisi untuk pelantikan minggu depan,
supaya Tuhan yang akan campur tangan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Kita akan ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan. Dan sebagai nats persembahan terambil dari 1 Tarawih pasal yang ke-29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita menyanyikan nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Mari kita aturkan persembahan dalam doa. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah menjadi saksi utusannya. Anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita, melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Kita menyanyikan Kidung Pengutusan yang terambil dari PKJ nomor 179, bait pertama dan yang kedua.
Saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Bersama kita akan beri berkat Allah, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam